Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari pada pagi hari ini tiba saatnya untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan sebagai makanan bagi kerohanian kita. Saya percaya bahwa hanya melalui kebenaran firman Tuhan sajalah iman kita dapat berakar dan bertumbuh, serta menghasilkan buah-buah yang manis, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui buah-buah yang muncul dalam kehidupan kita, baik itu dalam perbuatan maupun dalam perkataan kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan untuk mengawali program ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini sebelum kami mau beraktivitas, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Kita buka kitab Roma pasal pertama ayat 8. Kitab Roma pasal pertama ayat 8. Firman Tuhan menuliskan demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah identitas orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, pada bagian pendahuluan kita dapat melihat di dalam ayat 8 ini Paulus memuji iman dari jemaat Tuhan yang ada di Roma. Pujian yang diberikan itu sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang ada di Roma terkenal sebagai jemaat yang kuat di dalam iman. Mereka kuat di dalam iman oleh karena penderitaan yang mereka alami sebagai orang yang percaya. Mereka ditekan, tidak sedikit yang dianiaya. Mereka dikucilkan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang ada di Roma terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang percaya yang ada di bangsa-bangsa lain, baik yang ada di Galatia, Filipi, Kolose, Efesus, semuanya tahu tentang iman jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, kitab Roma ini adalah kitab yang sangat banyak berisi tentang Injil. Kitab utama yang mesti kita pahami sebagai orang yang percaya itu adalah Roma. Meskipun kitab atau surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma ini bukanlah kitab pertama atau surat pertama yang ditulis oleh Paulus. Namun isi teologi dari Paulus itu terdapat di dalam kitab Roma. Ajaran-ajaran dasar kekristenan itu termuat sangat lengkap di dalam kitab Roma. Di dalam kitab lain seperti Galatia, Efesus, Kolose, Filipi, itu hanya penambahan saja dan pengulangan. Tetapi kitab Roma ini adalah kitab yang sangat komplit, berisi tentang ajaran-ajaran dasar kekristenan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita dibenarkan oleh iman kita, bukan karena perbuatan kita.
kita pun sebagai orang yang percaya, kita dikenal melalui iman kita. Amin. Indikator atau ukuran kehidupan seseorang atau kerohanian seseorang itu adalah imannya. Bahkan yang membedakan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya itu ada di imannya. Orang yang percaya pasti dia memiliki iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, sebagai orang yang percaya, jangan kita dikenal karena popularitas kita. Jangan kita dikenal karena kekayaan kita. Jangan kita dikenal karena jabatan kita. Jangan kita dikenal karena mungkin profesi kita sebagai mungkin pejabat publik atau orang-orang yang berkarya di entertain, artis-artis, penyanyi-penyanyi ataupun segala kelebihan yang kita miliki. Tapi mari dalam hidup ini kita dikenal melalui iman kita. Amin. Kita dikenal sebagai orang yang percaya. Waktu kita kemanapun kita pergi, orang akan melihat, oh iya, dia ini adalah orang Kristen. Kenapa disebut sebagai orang Kristen? Karena dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita menjadi saksi Kristus, kita menebar bau keharuman dari berita Injil, dari Yesus Kristus sebagai inti dari pekabaran Injil. Mari kita memperkenalkan diri kita sebagai orang yang percaya melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.